Banjirop menyerang Pekalongan. Mengapa ini terjadi? Salah satu dampak dari pemanasan global adalah meningkatnya permukaan air laut. Dari Meksiko ke Venesia, dan dari Bangkok ke Manila, semua terancam banjirop. Kota-kota itu mempersiapkan infrastruktur untuk menanggulangi dampaknya. Sedangkan kota-kota pesisir utara Pulau Jawa adalah bagian dunia yang paling tertinggal. Pekalongan adalah kota batik dunia. Ini karnaval batik yang diselenggarakan setiap tahun. Pada hari ini, ratusan anak muda Pekalongan memamerkan karya batik mereka. Pekalongan berlokasi di pesisir utara Pulau Jawa. Mayoritas warganya beragama Islam, tapi Pekalongan adalah kota multikultur. Keragaman budaya mendukung Pekalongan menjadi salah satu kota paling kreatif di Indonesia. Pada tahun 2014, UNESCO menetapkan Pekalongan dalam jaringan kota kreatif dunia. Di waktu yang sama, banjirop menyerang Pekalongan sepanjang tahun. Saat ini, warga yang ada di pesisir sulit untuk berkreasi. Perumahan di dekat laut mulai tenggelam. Beberapa di antaranya sudah tenggelam secara permanen. Ini Ibu Azizah, warga Kelurahan Pabean. Sebagian rumah Ibu Azizah sudah terendam. Wah, airnya gede, selot gede, kelep, kula uruk satu trek, nggak muat, kon 5 trek. Aduh, ya berat deh. Dulu kan sini keramik satu kali, duruk lagi, 2 kali, duruk lagi. Nah ini sudah 2 kali. Belum cukup, mintanya 2 trek, ini setinggi ini Mas. Berarti berapa meter tuh? Lewat ini, lewat susu ini. Di rumah ini, Ibu Azizah tinggal bersama kakak dan ibunya, Ibu Samawati dan Mbah Sanah, dan anaknya Rohmat kelas 2 SD. Mereka adalah ibu-ibu pembatik tradisional. Sejak tahun 2015, lantainya sudah 2 kali ditinggikan, dan saat ini genangan air kembali mengancam. Kondisi ini melemahkan produktivitas para pembatik tradisional. Salah satu hari yang menggembirakan warga Pabean adalah saat air surut. Kita sekarang di Pabean. Pabean termasuk wilayah kota Pekalongan. Kebetulan hari ini adalah hari surut ini. Surut pasang laut ini, air pasangnya surut. Biasanya ini pas pres segini. Dulu sini adalah sawah untuk menanam kangkung air. Sebelah sana itu sawah padi di sana seperti itu. Tapi seperti yang terlihat sekarang itu sudah menjadi rawa semua. Kelurahan Pabean adalah satu dari 7 kelurahan yang saat ini tergenang banjirop. Pada tahun 2018, sudah 31% luas wilayah kota Pekalongan yang terendam air. Ibu kota Jakarta dikenal sebagai kota yang tenggelam paling cepat di dunia. Tapi penelitian terbaru mencatat tanah di Pekalongan menurun lebih cepat dibandingkan Jakarta. Irendra Rajawali adalah seorang analis geospasial. Pada tahun 2018, ia mengukur penurunan tanah di Pekalongan. Untuk mengetahui apakah sebuah tanah itu turun atau enggak, itu bisa didekati dengan citra satelit. Citra satelit yang kami pakai Sentinel namanya, itu dari Eropa sana. Kita menggunakan tekniknya namanya DINSAR. DINSAR itu Differential SAR Interferometry. SAR itu Synthetic Aperture Radar. Jadi ada cahaya yang ditangkap kayak gitu. Nah, itu kami masukkan program, ternyata kami mendapatkan sebuah hasil yang cukup mengagetkan dan menarik. Nah, ini kira-kira begini. Jadi programnya menghasilkan citra seperti ini, di mana wilayah utara Pekalongan itu turun antara 25 cm sampai 34 cm. Itu yang warnanya merah-merah ini. Nah, ini kelihatan sekali. Ada fenomena di pantai utara Jawa ini, permukaan tanah itu turun, terutama di urban.
di perkotaan. Nah, hipotesis kami terhadap apa yang terjadi itu adalah ya muka air tanah yang terus disedot, baik itu oleh industri maupun oleh apapun, sehingga tanahnya itu terkompaksi namanya. Begitu dia akan turun terus. Sampai kapan kita nggak tahu. Kira-kira begitu. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pekalongan adalah kota yang tenggelam tercepat di dunia. Mestinya harus ada satu ketegasan dari pemerintah, khususnya adalah pemerintah provinsi, bab penyedotan air dari bawah tanah ini adalah kewenangan dari provinsi. Termasuk hotel-hotel banyak, hotel-hotel itu adalah mestinya mereka harus konsultasi dan mereka mestinya harus memikirkan ya sejauh mana sebenarnya dampaknya. Nah, ini kewenangan yang kadang kita sulit adalah kewenangan yang dari provinsi. Pada tahun 2017, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai membangun tanggul sepanjang 1 km di Kelurahan Bandengan. Namun, banyak orang yang meragukan kekuatan tanggul ini. Di Indonesia, seringkali infrastruktur dibangun, tetapi materialnya buruk, sehingga fungsi tidak maksimal. Pada tahun 2017 juga, pemerintah pusat mulai membangun tanggul raksasa. Saya berdiri tepat berada di lokasi pembangunan tanggul rob. Orang mengatakan kalau di sini tanggul rob raksasa, yaitu anggaran dari pemerintah pusat, anggaran APBN. Tanggul ini elevasinya bisa dilihat itu ketinggiannya 3 meter. Elevasi tinggi 3 ini tidak berada di pintu masuk ini langsung 3 meter, tetapi konstruksinya landai, miring. Dari ini masuk, dia ada 50 meter, dia naik sampai elevasi 3 meter. Tanggul yang disebutkan sebagai tanggul raksasa dengan ketinggian 3 meter ini juga diragukan efektivitasnya. 3 meter ini bukan diukur dari tanah kita berpijak, tapi diukur dari beberapa meter di bawah tanah. Tidak jelas benar apakah ini tanggul raksasa setinggi 3 meter atau tanggul 50 cm saja. Dipel lagi, ambil alat pel. Darwanto adalah seorang guru SD. Di sekolah, ia selalu memberikan semangat pada murid-murid yang juga adalah korban rob. Dan ini memang anak-anak ini juga di rumahnya juga terdampak rob, rawan rob ini rumahnya. Rumahnya kebanjiran rob juga ya, itu ya. Anak-anak korban rob tidak bisa leluasa bermain di halaman kering. Kalau air rob datang, ya udah ini pasti masuk. Rak 1, 2 ini sudah tenggelam, bukunya itu rusak semua. Bagaimana sebaiknya ketahanan wilayah pesisir dibangun? Kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan yang berbasis pada solusi alami, yaitu mengombinasikan infrastruktur beton dan infrastruktur hijau. Untuk pesisir kota, hutan bakau adalah prioritas utama. Jika hutan bakaunya tebal, ia menahan gelombang tinggi. Hampir 2 dekade, warga Pekalongan telah bertahan hidup bersama banjir rob. Sejak lahir, banyak anak yang langsung menghadapi genangan air sepanjang waktu. Kebijakan pemerintah seharusnya melibatkan warga untuk aktif membangun infrastruktur hijau, dan bukan hanya berfokus pada infrastruktur beton.